Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Story, apa kabar hari ini? Selamat datang kembali di channel BG Story. Di video kali ini akan membahas tentang peristiwa yang terjadi di Kubur Raya, Kalimantan Barat, di mana seorang suami mendapatkan pengakuan mengejutkan dari sang istri setelah pernikahan mereka selama belasan tahun. Pengakuan yang pada akhirnya menjadi tragedi. Bagaimana peristiwa selanjutnya dan apa pengakuan dari sang istri kepada suaminya? Langsung saja kita bahas di BG Story. Sebelum kita membahas peristiwanya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Pasangan suami istri ini sudah menikah selama kurang lebih 16 tahun. Su Joni atau kerap dipanggil dengan nama Joni, berusia 38 tahun, adalah suami dari Siti Oktaviana yang berusia 35 tahun. 16 tahun sebelum mereka menikah, keduanya memanglah pasangan kekasih. Menurut informasi, mereka berpacaran selama 4 tahun sebelum akhirnya memantapkan ke jenjang pernikahan. Setelah menikah, Joni dan Siti tinggal bersebelahan dengan rumah orang tua Siti. Rumah mereka terletak di Jalan Markaban, RT 2 RW 4, Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubur Raya, Kalimantan Barat. Tak terasa mereka sudah menjalani rumah tangga selama 16 tahun. Dan hingga tahun 2023 sudah memiliki 4 orang anak. Meski usia pernikahan mereka sudah belasan tahun, namun dari awal pernikahan, Joni sebenarnya merasakan ada hal yang janggal. Gelagat Siti terlihat mencurigakan, seolah ada sesuatu yang disembunyikannya. Joni juga terheran. Menurutnya Siti lebih sering menolak ajakan untuk berhubungan, bahkan dari awal pernikahan, dengan alasan capek, sedang tidak mood, atau kadang hanya sekedar menolak. Tak jarang penolakan itu berakhir dengan cekcok. Dari sinilah Joni berpikir jika Siti memiliki pria idaman lain. Namun ia belum menemukan bukti yang kuat selain sikap Siti yang terlihat mencurigakan. Ketika hal itu dinyatakan langsung ke Siti, yang muncul adalah pertengkaran. Hingga suatu ketika di bulan Juli tahun 2023, Joni yang saat itu baru pulang kerja sudah merasakan firasat yang buruk. Ketika masuk rumah dengan perlahan, ia mendapati Siti sedang bersama dengan pria lain di dapur. Keduanya sangat dekat, seolah sedang bermesraan. Kedatangan Joni membuat mereka kaget. Joni menanyakan apa yang mereka lakukan. Setelah berkelit, pria asing tersebut buru-buru pergi. Joni kembali menanyakan ke Siti, namun istrinya menjawab mereka tidak melakukan apapun. Padahal jelas Joni melihat keduanya sangat dekat. Masalah itu terus menghantui pikiran Joni. 3 hari setelahnya mereka terus bertengkar. Joni tak puas dengan jawaban istrinya, yang menurutnya tidak jujur. Bahkan saking kesalnya, ia mengambil parang dan mengancam Siti. Jika Siti tetap tidak mau jujur, Joni mengancam ia akan budir. Siti yang ketakutan akhirnya mengaku, tetapi bukan mengaku selingkuh. Ia mengaku pria tersebut memaksa mencium dan juga memegang area vitalnya. Pengakuan tersebut jelas membuat Joni sakit hati. Meski demikian, Joni yakin bukan hanya itu saja yang terjadi. Ia justru semakin penasaran, apakah mereka berselingkuh atau bahkan sampai berhubungan. Joni yang beberapa hari berikutnya masih menyinggung masalah sebelumnya, lagi-lagi membuat keduanya bertengkar hebat. Siti mengancam ia akan menggugat cerai, dan ancaman kali ini nampaknya tak main-main. Ancaman cerai rupanya bukan hanya kali ini saja terjadi. Siti sudah berulang kali minta cerai. Hampir di setiap mereka ada masalah, cerai selalu dijadikan tameng untuk membela diri. Bagi Joni, perceraian itu sangat berat. Pertimbangan utamanya adalah anak. Bagaimanapun mereka memiliki 4 anak. Yang sungguh menjadi plot twist adalah pengakuan Siti tentang 4 anak mereka.
justru akan berakhir menjadi tragedi. Untuk meredam ketegangan, Johnny mengajak istrinya pergi ke gubuk di sawah, sekaligus mengenang ketika mereka masih berpacaran, juga ketika awal menikah. Apalagi sudah sebulan belakangan, hari-hari diwarnai dengan pertengkaran. Siti pun mengiyakan ajakan tersebut. Di hari Rabu tanggal 26 Juli 2023, keduanya berboncengan menggunakan sepeda motor, menikmati senja sore di hamparan sawah. Karena memang mereka ke sana sudah pukul 5 sore. Awalnya semua berjalan baik. Sudah sempat saling bergurau. Siti terlihat sudah mulai santai. Di saat itulah Johnny yang sebenarnya masih penasaran, mencoba menanyakan baik-baik apakah Siti memang berhubungan dengan pria lain. Pernyataan itu lagi-lagi membuat keduanya bertengkar. Dalam keadaan keduanya emosi, Siti akhirnya melontarkan kalimat yang membuat Johnny naik pitam. Ia mengatakan bahwa sebenarnya keempat anak mereka bukanlah darah daging Johnny, melainkan memang hasil perselingkuhan. Dari awal pernikahan, Siti diam-diam sudah berselingkuh. Johnny yang tak lagi bisa menahan emosi, terpantik dan langsung menampar Siti. Tamparan itu membuat pertengkaran semakin hebat. Siti mengatakan itulah alasan selama ini minta cerai. Karena memang 4 anak yang dirawat bukanlah anak biologis dari Johnny. Dan Siti juga mengancam ia akan melapor ke polisi karena Johnny sudah melakukan KDRT. Mendengar perkataan Siti, bukannya meminta maaf atas perselingkuhannya, ia justru malah mengancam akan melaporkan ke polisi. Johnny yang sedang emosi, ia pun mengayunkan bogem mentah dan berusaha menjatuhkan Siti. Terjadilah adu fisik di gubuk tersebut. Namun Siti bisa melepaskan diri. Ia lari menjauh sambil membawa gunting. Mungkin ada yang aneh, dari mana atau siapa yang membawa gunting itu? Untuk hal itu belum ada penjelasan lebih lanjut. Berlanjut ke Siti yang berhasil lari, Johnny masih terus mengejarnya. Johnny yang hanya berjarak 30 meter, akhirnya berhasil menangkap Siti lagi. Bahkan gunting di tangan Siti juga berhasil direbut. Kali ini Johnny sudah gelap mata. Johnny memiting Siti dari belakang, sambil terus menusuk dengan gunting. Siti kemudian tak sadarkan diri. Kini Johnny bingung harus bagaimana. Dalam keadaan semakin malam dan semakin terdesak, terpikirlah untuk melakukan sandiwara, yaitu berpura-pura ia dan istrinya kecelakaan. Dengan susah payah tubuh Siti dinaikkan ke atas sepeda motor. Ia lantas menuju ke rumah mertuanya. Di saat itu Johnny belum tahu apakah Siti sudah meninggal dunia atau masih dalam keadaan kritis. Sesampainya di sana, Johnny berpura-pura kesakitan dan mohon istrinya diselamatkan. Pengakuannya kepada mertua, mereka kecelakaan tunggal dan masuk ke dalam got. Johnny sempat berteriak meminta tolong, yang kemudian 3 warga di sekitar menolongnya. Awalnya keluarga percaya, namun di saat bersamaan mereka juga menemukan hal yang aneh, yaitu luka-luka pada tubuh Siti yang nampak tidak seperti bekas kecelakaan. Melihat denyut nadi yang masih ada, akhirnya bersama-sama Siti segera dilarikan ke puskesmas terdekat. Hal yang sama juga ditemukan oleh pihak puskesmas, yaitu kejanggalan pada luka-lukanya. Namun, tak langsung disampaikan terbuka, hanya diminta ke rumah sakit karena keterbatasan alat. Maka Siti akhirnya dibawa kembali ke rumah sakit umum di daerah Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri yang ada di Pontianak. Sayangnya, sesampai di sana Siti meninggal dunia. Sesaat Johnny agak lega karena perbuatannya tak akan terbongkar. Namun yang tak disangka, ketika pihak rumah sakit melakukan otopsi atas persetujuan keluarga, ditemukanlah penyebab meninggal. Salah satunya adalah pelebaran pembuluh darah di otak yang menyebabkan kegagalan pernapasan, yang mana hal tersebut bisa terjadi karena tercekik. Beberapa luka memar juga ditemukan pada bagian kepala. Dan sudah jelas 20 luka di tubuh Siti bukanlah luka kecelakaan. Johnny tak bisa lagi mengelak. Ia ditahan polisi tak lama usai meninggalnya sang istri. Atas apa yang terjadi, Johnny akan dijerat dengan pasal KDRT, pasal 338 KUHP, junto pasal 44 ayat ketiga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Serta ada kemungkinan ia juga akan dijerat dengan pasal 340 KUHP,
Ancaman hukuman maksimalnya adalah mati. Lebih lanjutnya, belum ada informasi vonis akhir apa yang diberikan kepada Johnny. Itulah peristiwa tragis yang dialami oleh Siti, seorang istri yang selingkuh dengan pria lain, yang membuat sang suami yaitu Johnny naik pitam sehingga melakukan tindakan kriminal. Bagaimana menurut Sobat Story? Silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.